Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'du. Sahabat UGA yang Allah muliakan, kita lanjutkan tausiah pagi. Pagi ini kita akan bicara tentang resiko LGBT atau homo atau lesbi ya, dalam perspektif Islam tentunya. Sahabat UGA yang Allah muliakan, hidup ini adalah ujian ya. Al-haya ay al-ibtila ya. Hidup ini adalah rangkaian-rangkaian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Adiyat bahkan Allah berfirman, laqad khalaqtal insana fi kabad. Sungguh manusia itu Allah ciptakan dalam kepayahan ya. Maksudnya dalam ujian kepayahan. Ketika di dalam rahim ya, mereka tidak bisa bergerak ya. Artinya tidak leluasa karena semuanya disuplai makanan, minuman, nutrisi dan sebagainya oleh ibunya. Kemudian ketika lahir menjadi bayi pun masih lemah, tidak bisa apa-apa. Maka dia bergantung kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ketika sudah TK ya, dia sudah mulai harus belajar ya. Belajar berucap, belajar bergerak, bahkan belajar menulis, menyanyi dan sebagainya. Nah, di situ tentu sudah ada pembebanan ya, pembebanan dari pihak eksternal, walaupun dalam konotasi adalah positif. Nah, ketika SD, mulai ya banyak PR yang harus dikerjakan di sekolah ya. Kemudian juga di rumah dia harus menaati apa-apa yang sudah ditentukan oleh kedua orang tuanya. Biasanya untuk membantu pekerjaan rumah dan seterusnya. Ketika SMP, SMA, inilah usia yang ya muskilah kalau bahasa Arabnya ya. Kalau tidak diarahkan dengan baik ya, ini usia pancaroba, usia pencarian jati diri ya. Secara psikologi dia bukan anak-anak memang, tapi juga dia belum dewasa. Akhirnya mudah larut, mudah terpengaruh dan sebagainya. Kalau yang terpengaruh kepada hal yang negatif, ada yang tawuran, ada yang kemudian menyukai lawan jenis tetapi tidak proporsional dan sebagainya. Nah, itu juga bentuk daripada kepayahan ya. Kemudian ketika sudah kuliah ya, mulai dibebani dengan berbagai macam tugas-tugas kuliah. Kemudian juga dia harus sudah memikirkan ya bagaimana arah kehidupannya di masa yang datang, memilih jurusan, memilih kampus yang bagaimana, dan seterusnya. Ini juga bentuk dari sebuah kepayahan. Nah, ketika sudah selesai kuliah, ya ada kepayahan lain. Apa itu? Bagaimana mencari pekerjaan ya, dengan kompetitor yang tentu sangat-sangat tidak sedikit ya. Dia harus mampu mencari peluang ya, mencari informasi bagaimana supaya dia bisa diterima dalam bursa ya, mendapat sebuah pekerjaan yang syukur-syukur adalah cocok ya, dalam segala halnya cocok dan sebagainya. Tapi sekali lagi dia harus berjibaku, dia harus berkompetisi dengan kompetitor yang sangat tidak sedikit adanya. Bahkan kadang-kadang kompetitornya adalah dari sisi qualified itu lebih di atas kita ya. Nah, ketika sudah mendapatkan pekerjaan ya, ada kepayahan lain di mana dia harus masuk dalam dunia pekerjaan yang harus diatur oleh mekanisme yang ada di dalam corporate ya atau dalam perusahaan manapun. Maka dia harus siap dari A sampai Z-nya, dari mulai berangkat, kemudian proses pekerjaan, kemudian dari dia pulang dan seterusnya. Itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, walaupun tentu resonansinya atau pantulannya adalah mendapatkan sunatullah, mendapatkan gaji dan sebagainya. Nah, ketika sudah usia cukup dewasa, ada kepayahan lain, dia harus memilih pasangan hidup. Tentu konsekuensinya memilih pasangan hidup itu harus memikirkan
rumah, harus memikirkan bagaimana nanti anak-anaknya sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika sudah menikah, apalagi dia sudah punya anak, dia juga harus ya memikirkan bagaimana biaya pendidikan, bagaimana rumah tangga itu akan bisa terjaga dengan baik, dengan langgeng dan sebagainya, dengan segala pernak-perniknya, yaitu memanage sebuah kehidupan yang namanya rumah tangga yang tentu saja banyak sekali hal-hal yang harus ditangani dan dipikirkan dengan baik. Kemudian setelah sudah punya anak, anaknya sudah besar, anaknya juga itu adalah ujian ya. Ada yang diuji dengan anak-anak yang baik, yang soleh, alhamdulillah. Tapi tidak sedikit juga yang diuji dengan berbagai macam ujian yang ada pada anak-anaknya. Yang paling sering dibicarakan sebagai sebuah contoh adalah sekelas Rasul, misalnya Nabi Nuh alaihissalam pun Allah uji dengan anaknya. Dan sampai kemudian kita menjadi katakanlah menjadi umur setengah abad, ketika anak-anak kita sudah lepas dari kita, itu juga ada kepayahan di mana kita ada kekosongan jiwa. Anak yang dari mulai bayi diasuh dan sebagainya, ternyata satu demi satu kemudian mereka mencari kehidupannya sendiri, sehingga semacam ada kekosongan. Nah, kemudian ketika sudah anak-anaknya sudah lepas dan sebagainya, ada ujian lain berupa yaitu kepayahan yang ada pada tubuh kita, semakin tua semakin lemah. Wa nunaqisu fil khalqi, ya. Allah akan kurangi ya kenikmatan-kenikmatan fisik. Nah, itu ujian-ujian yang juga harus dilewati. Sampai kemudian kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah rangkaian-rangkaian laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang sungguh Allah menciptakan manusia itu dalam koridor ujian berupa kepayahan demi kepayahan. Tetapi semua ujian itu pasti ada endingnya, dan bagi orang-orang yang beriman, ujian-ujian itu adalah hanya bagian dari proses menuju kehidupan yang abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UG yang Allah muliakan, demikian tausiah singkat subuh ini yang sebenarnya temanya adalah tadi resikonya LGBT ya. Tapi nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Ini adalah sebagai pengantar atau prolog bahwa LGBT juga adalah merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang beriman yang kokoh melewati berbagai macam ujian-ujian hidup ini, sehingga kita hidup sampai dengan pantai kehidupan yang baik, yang husnul khotimah, dan kemudian mendapatkan tempat yang abadi yang penuh dengan kenikmatan berupa surganya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.